walaupun cuma satu tetes air, satu butir nasi, engkau akan pergi di mana tempat rizkimu berada. Sebagaimana kematian, kematian pun akan menjemput kalian. Walaupun kalian berlindung di dalam tembok yang terbuat dari besi yang tebal, beton yang kuat, kokoh, maka kematian tetap akan mendatangimu dimanapun engkau berada. Dan tidak pernah ada kematian dibantu dianterin sama Gojek, apalagi GoFood, gak ada. Cuma ada malaikat, Mas GoFood, ini alamatnya di mana nih? Kata Gojek belah sono, pas sono, salah, nggak pernah tuh salah alamat. Jadi ibu tenang aja, kalau ibu mau mati tenang aja, sabar ya, sabar. Nanti juga bakal mati. Mau ibu mati mau? Alhamdulillah. Loh kalau saya lihat semuanya kan ahli sorga. Amin. Sorganya paling tinggi. Amin. Sorganya rumahnya paling gede. Amin. Tamannya terbuat dari mutiara. Amin. Mau habis ini ke sono? Mau. Bingung. Katanya mau ke sorga, rumahnya gede, mutiara, tamannya. Aneh tahu ya, mau nggak habis ngaji ke sono? Ya, pada bingung. Kenapa? Kata Umi Tatu tadi mati dulu. Mau siang ini? Ini gak ada yang jawab. Ngakunya mau ke sorga. Enak sorga Ustaz, nggak puyeng, nggak mikirin harga cabai, harga sayur bayam, enggak balik lagi. Makanya yang meninggal pada betah. Tenang ibu bakal betah kok di sono ya, sabar ya. Kalau suami mah nggak usah dipikirin, nggak usah, karena suami kita yang bila ditinggal istri, insya Allah udah ada yang mikirin. Ada gantinya. Gantinya maksud Umi Tatu itu gantinya adalah anak-anaknya. Ibu-ibu tuh biar udah meninggal tetap gak redok, lakinya kawin lagi. Pernah ada tuh pas meninggal, pas banget meninggal istrinya, pas mau meninggal istrinya, lakinya naik pangkat, ganteng lagi lakinya, putih, mobilnya dikasih baru sama perusahaan. Itu bini mau meninggal bini. Gak redo banget mau meninggal ya. Ibu laki belah. Ibu, Bu, jangan suka suujon sama laki. Jangan. Ibu jangan nganggap remeh para suami. Biar bagaimanapun kalau ibu meninggal dunia, itu suami ibu nangis. Sedih. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan suami kita. Suami menangis sebelah mata sambil mencari siapa gantinya. Suami menangis sebelah mata sambil mencari siapa gantinya. Astagfirullah Maroya. Benar nggak lagu tadi? Ikhlas ibu. Bu, makanya kalau guru saya bilang ente salah cinta sama laki, salah. Guru saya ngomong gitu.
ibu-ibu yang nikah itu salah cinta suami, salah kan? Begitu juga suami yang menikah, salah dia cintai istrinya. Kenapa? Istrinya bisa mati, suaminya bisa mati. Kalau engkau berikan cintamu kepada suamimu, suamimu akan mati. Bila engkau berikan kepada istrimu, istrimu pasti mati. Tapi kalau engkau berikan cintamu kepada Allah, maka engkau akan mencintai istrimu seperti yang Allah wajibkan kepada kita. Begitu juga dengan seorang suami, seorang istri, engkau mencintai suamimu sebatas yang diperintahkan Allah kepada kita. Tuh, Ibu, udah jelas. Jangan cintai suami, cintai Allah. Suami yang kita cintai karena Allah, insya Allah ibu gak bakal nyakitin suami. Begitu juga suami yang mencintai ibu karena Allah, dia tidak akan menyakiti istrinya. Betul? Guru saya ngomong gitu kan? Makanya ada orang-orang yang hancur sebab cinta. Cintakan membunuh. Ya, wanita dijajah pria sejak dulu, wanita dijajah pria saling menjajah. Ya, konsep Islam itu tidak seperti itu. Ibu cintai aja Allah. Kalau suami bikin ibu kesel, ibu marahnya nggak sampai ke hati. Kalau suami nyakitin ibu, sakitnya nggak sampai ke hati. Ya, lihat para istri kalau sakit hati sama suaminya, apalagi yang berkenaan dengan hati istrinya, itu bini nangisnya aja sampai ada nada berkali-kali. Terus ditanya, emang sakit Bu? Itu ibu-ibu belakang. Lucu. RT berapa? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah di hari ini tasyakuran, makin dekatlah kepada Allah. Jangan makin jauh Ibu. Ibu anak makin banyak, usia makin tambah, kulit makin hitam, rambut yang tadinya hitam jadi waktu muda usia 20-an 30, itu rambut mengkilat hitam, kalah model Sunsilk. Sunsilk. Cakep. Sekarang lihat, ya Allah, banyak putihnya. Terus mengkerut, makanya banyak orang tanam benang ditanam. Dulu mah sama nenek kita benang buat jahit, ini buat tanam. Kalau yang ditanam tuh pohon, jangan benang. Belum lagi tarik lagi pakai kedokteran, tarik sini, tarik situ, ini mengkerut, tarik lagi, bawah, tarik lagi, semua tarik, ditarik, ngumpulnya di belakang jadi rempel. Jangan ya, perempuan haram hukumnya begitu. Udah apa adanya aja. Kan tadi saya bilang di awal, kalau pengen jadi keluarga yang mampu bersyukur, cintai keluargamu, cintai pasanganmu karena Allah. Ibu ngelihat anak kita di kecil-kecil lucu, gemes, bikin mimpi kita pengen dekat anak terus. Tapi begitu tuh anak gede udah bisa ngelawan, apa mak? Hah? Ada emak disiram air panas sama anaknya. Ada emak disiram minyak goreng panas. Emang emaknya pisang goreng disiram gara-gara nggak beli motor. Ada. Terus
Terus anak-anak gimana? Ente sakit hati? Jangan. Ketika ente sakit hati, maka ente salah. Kenapa? Ente lihat diri dulu. Mungkin dulu saya pernah durhaka sama orang tua. Nabi Allah Musa pernah ngomong, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kalau ada seorang anak durhaka kepada orang tuanya, maka Allah sudah persiapkan kalau anak itu perempuan, dari rahimnya akan lahir anak yang lebih durhaka darinya. Dan kalau anak itu laki-laki, maka dari sulbinya sudah Allah siapkan anak laki-laki yang lebih durhaka dari dirinya. Semuanya kita. Emang ngedidik anak gampang, cuma nyekolahin ngasih makan? Enggak. Nah, kemarin yang bikin orang tua sakit hati, marah, berantem, itu anak-anak yang sekolah. Cuma satu kelalaian kita adalah apa? Kurang mengajak mereka dekat kepada Allah. Di dalam dalam Al-Quran disebutkan surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian ini panggilan Allah buat yang beriman. Kalau di sini ada yang gak beriman, jangan didengar ayat tadi. Jaga dirimu dan jaga keluargamu. Jaga diri dan jaga keluarga. Dari apa? Dari api neraka. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Ibu. Ya. Ibu. Ya. Ibu. Ya. Kalau anak durhaka, anak doyan maksiat, masuk neraka, itu anak bisa nyeret emaknya. Nyeret kemana? Neraka, bukan ke surga, mimpi ke neraka. Begitu juga dengan seorang suami yang istrinya durhaka, anaknya durhaka, nanti dua-duanya minta keadilan di hadapan Allah. Ya Allah, tuh suamiku jangan enak-enakan di surga, aneh di neraka, itu karena kurang pendidikan dia. Nih anaknya juga di neraka karena dia kurang perhatian. Dia nggak sholat tahajud sendirian aja, sholat duha sendirian aja, majlis taklim sendirian aja. Aneh nggak dibawa, anaknya nggak diikutin, makanya kami masuk neraka jadi orang durhaka. Seret tuh bapak, ya Allah, masukin barang-barang jadi masuk neraka berjamaah. Vitamin. Mau. Kalau enggak dari sekarang. Ya, dari sekarang. Soalnya ibu, kaum perempuan itu kaum yang paling gampang masuk surga. Gampang, Pak. Bu, ini saya nggak jelasin panjang lebar ya. Perempuan masuknya tuh, Boleh tekan maning, jarang-jarang nonton. Lihat ya pengajian. Langsung anakku sayang. Anak nangis. Wih. Ya ayahnya ini. Ternyata ditawarin bukan uji aja, saya juga ditawarin. Ini ibunya siapa? Haji, ini kayak gini cuma nih Pak ini. Yang ceramah saya, yang keringetan saya, yang disebut sama uji. Ada yang jawab, ih Ustadz cemburu, wajar gitu. Terus ini ibu, Ya. ini kenapa saya pakai gaya ceramah begini? Saya lihat ibu-ibu ini mukanya kelihatan banget ada nuansa stres. Ada yang ngomong kok tahu gitu.
yang stres. Gimana nggak stres? Ustadznya ceramah di sini, udah kelihatan di sini. Itu mama ngeliatin plafon, kan stres namanya. Ustadz di sini, ceramah di sini, dia ngeliatin tiang sambil orang stres. Makanya gaya ceramah saya begini, supaya yang stres itu jadi terhibur. Ibu, betul? Betul? Ya. Betul stres? Masih ngomong aku juga, Pak Haji udah stres juga. Bu, kalaupun ibu stres gak apa-apa. Ibu stres, ibu tertekan, ibu galau. Ya. Loh, anak muda sekarang kalau ngomong galau nggak begitu. Ibu ngomong sama anak muda, galau ya? Enggak, galau. Bener, anak Jakarta itu paling tuh galau. Ada yang ikutin nggak? Galau. Galau. Kalau galau itu manusiawi. Yang penting ketika galau jangan terlalu diikutin hawa nafsu dan dorongan nafsu setan kita. Jangan. Kita istiqomah, kita berusaha lempeng, insya Allah deh galaunya jadi pahala yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ustaz, emang ada ayat galau? Ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah. Jadi diwasis tuh hati kita. Tapi kalau kita istighfar, kita tenang, insya Allah galau ini jadi pahala. Ibu, tolong ingat ya, kata Rasul, tidaklah seseorang beriman terluka, bahkan seperti terluka kena duri kakinya, kemudian dia bersabar, dia pasrahkan kepada Allah, kecuali Allah jadikan lukanya itu sebagai pengangkat derajatnya. Dia angkat derajat tersebut. Jadi setiap mukmin yang bersabar atas apa yang menimpanya dan dia tidak keluar dari jalur Allah, dia tidak maksiat, maka Allah jadikan kesakitannya itu menjadi asbab dia masuk surga. Ibu-ibu harus bersyukur. Ibu ini makhluk yang paling gampang masuk surga. Surga dengan ibu itu cuma setengah meter. Surga sama ibu surga bagi wanita itu cuma setengah meter. Cuma masalahnya banyak orang yang kepleset, nyampe enggak, nyasar ke neraka. Kok gitu Ustaz? Iya, ada hadisnya, ada. Rasul pernah ngomong begini, silahkan para wanita, para ibu khususnya masuk surga, kata Rasul. Bahkan ada 8 pintu surga. Pilih, kata Rasul, mau pintu yang mana terserah. Dengan catatan apa? Dengan catatan jika dia sholat 5 waktu. Idza sholat khamsah, kemudian dia puasa Ramadan, wa shamat syahraha, kemudian dia taati suaminya, dia jaga kehormatan dirinya, maka kata Rasul, silakan engkau masuk surga. Pilih pintu surga mana saja yang kau inginkan. Ibu ini orang yang paling disukai Allah. Ibu ini orang yang paling dipuji Rasul, bukan laki-laki. Rasul Nabi Muhammad tuh paling cinta sama ibu-ibu. Kenapa? Yang pertama, yang paling banyak di majlis taklim ibu. Yang paling banyak seragamnya ibu, yang jilbabnya warna-warni ibu, abayahnya beragam macam ibu, yang banyak kreditannya di majlis taklim ibu, yang suka ngomongin tetangga ibu. Kata emak saya, lu nyindir-nyindir ibu dulu, kan gua juga ibu. Terus ini
Nanti Umi cerita, Umi akan menyampaikan, ya. Dan yang kalau ada masalah dalam keluarga, yang paling puyeng ibu. Anak berantem sama bapak, yang puyeng siapa? Ibu. Yang beberes di rumah, yang masak di dapur, yang bebenah kamar,